Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Robani dari mata kuliah Matematika Diskrit. Di sini saya akan menjelaskan mengenai relasi dan fungsi dalam matematika diskrit. Adapun materinya, susunan materinya yang pertama yaitu itu materinya terdiri dari relasi dan fungsi, dan poin-poin di dalam relasi yaitu terdiri dari pengertian jenis-jenis relasi. Adapun untuk fungsi, yakni pengertian dan cara menyatakan fungsi, syarat relasi dikatakan fungsi, dan jenis-jenis fungsi. Lanjut pada materi pertama yaitu relasi. Nah, definisi dari relasi adalah suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya, suatu hubungan anggota himpunan dan anggota himpunan yang lainnya. Misalnya himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Nah, lalu bagaimana cara menyatakan relasi? Nah, cara menyatakan relasi ini ada tiga cara. Yang pertama ada diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, yang ketiga diagram kartesius. Nah, untuk poin yang pertama dalam menyatakan relasi yaitu diagram panah. Diagram panah merupakan cara yang paling mudah untuk menyatakan suatu relasi. Diagram ini membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Misalnya, di sini ada 4 orang anak, yaitu Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Nah, mereka diminta untuk memiliki warna yang mereka sukai, masing-masing warna yang mereka sukai. Nah, di sini Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah. Nah, dari hasil uraian tersebut terdapat 2 buah himpunan, yaitu yang pertama ada himpunan A yang berisikan nama orang, yang kedua ada himpunan B yang berisikan warna. Nah, himpunan pertama adalah himpunan anak, kita sebut himpunan A. Dan yang kedua himpunan warna kita sebut himpunan B. Nah, adapun jika digambarkan seperti ini. Jadi di dalam kotak ini adalah himpunan A dan di dalam kotak ini adalah himpunan B. Nah, antara himpunan A dan B ini memiliki relasi, yaitu Ali menyukai warna merah. Nah, menyukainya ini adalah relasi antara kedua himpunan. Jadi Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, Rizky menyukai warna merah. Nah, dari uraian tersebut, dari gambar uraian dan dinyatakan pada diagram panah ini, itu menyatakan sebuah relasi antara himpunan A dan himpunan B. Dan jadi dapat kita simpulkan bahwa diagram panah di samping merupakan relasi antara anak dengan warna yang mereka sukai. Relasi antar kedua himpunan tersebut dapat dinyatakan dengan panah-panah yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Lanjut, yaitu himpunan menyatakan relasi dengan cara himpunan pasangan berurutan. Nah, selain dengan diagram panah, suatu relasi juga dapat dinyatakan dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Caranya dengan memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Kita dapat mengambil contoh dari contoh diagram panah tadi. Seperti Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah. Dari uraian di atas dapat menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berikut seperti berikut. Ali dengan merah. Jadi masing-masing anggota dari kedua himpunan itu dibuat kurung-kurung tersendiri seperti ini. Jadi di kurung pertama Ali himpunan A, merah himpunan B, dan dibungkus dalam satu kurung. Yaitu di sini terdapat satu relasi. Terus relasi selanjutnya yaitu Siti dengan warna ungu, Amir dengan warna hitam, Rizky dengan warna merah. Dan di sini dipisahkan dengan tanda koma yang berartikan perbedaan antara relasi satu dengan relasi lain. Ada sekat per sekat lah. Nah, yang jadi relasi antara himpunan A dengan himpunan B dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan atau biasa kita kenal dengan XY.
dengan X adalah elemen dari A dan Y elemen dari B. Oke, selanjutnya yaitu diagram Kartesius. Kalau cara ini kita bisa menyatakan relasi antara dua himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian dituliskan dalam bentuk dot atau titik-titik. Contoh dari relasi antara anak panah dengan warna kesukaannya yaitu himpunan A. Himpunan A ya, ada Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Dan himpunan B, merah, ungu, hitam. Dapat digambarkan dalam bentuk diagram Kartesius seperti di bawah ini. Nah, di sini himpunan B ini adalah garis yang vertikal dan himpunan A garis horizontal. Nah, di mana letak relasinya? Yaitu letak relasinya adalah ketika dari titik anggota himpunan A dan titik anggota himpunan B di situ ada bersentuhan atau bertemu bertabrakan, di situ adalah letak relasinya. Misalnya dari warna merah, anggaplah warna merah ini memiliki garis horizontal ke kanan terus memanjang dan Ali memiliki garis vertikal ke atas. Nah, sentuhan atau perpotongan antara Ali dan warna merah ini ada memuncullah sebuah titik yang dinyatakan relasi dari kedua himpunan tersebut. Mungkin seperti ini ya. Kalau kita ketahui biasanya di dalam himpunan diagram Kartesius ya biasanya persamaan dua variabel kita sering menemukan seperti ini. Selanjutnya yaitu fungsi. Yang pertama yaitu pengertian dan cara menyatakan fungsi. Fungsi atau yang disebut dengan pemetaan adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat suatu dengan anggota himpunan B. Semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut domain. Jadi anggota himpunan A atau daerah asal itu disebut domain, sedangkan anggota himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain. Nah, hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain ini disebut range. Dari himpunan A ini adalah domain, himpunan B adalah kodomain. Nah, ketika dua himpunan ini berrelasi dan memiliki hasil itu dinamakan range. Nah, sama halnya dengan relasi. Fungsi juga dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu diagram panah, pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Misalkan himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B 1, 2, 3, 4. Fungsi A ke B digambarkan sebagai berikut. Di sini pada himpunan A dan himpunan B pada diagram panah. Nah, angka 1 memiliki relasi dengan angka 2, angka 2 memiliki relasi dengan angka 3, angka 3 memiliki relasi dengan angka 4. Ya bang, ntar bang, presentasi bang. Maka dari diagram panah di atas dapat disimpulkan. Udah makan nih. Oh, ampun bang. Lagi presentasi nih bang. Domain adalah A yaitu terdiri 1, 2, 3, kodomain adalah B 1, 2, 3, 4. Nah, range-nya atau fungsinya yaitu 2, 3, 4. Seperti itu. Nah, sampai di sini bisa dikatakan kalau fungsi merupakan bentuk relasi khusus. Setiap fungsi pasti sudah berelasi, namun setiap relasi belum tentu merupakan fungsi. Oleh karena itu ada syarat khusus yang harus dipenuhi relasi agar bisa dikatakan fungsi. Nah, syarat relasi dapat dikatakan fungsi. Mohon maaf di sini judulnya salah ya. Ada 2. Yang pertama, tidak boleh ada anggota domain yang tidak berpasangan. Artinya seluruh anggota domain harus memiliki pasangan. Yang kedua, tidak boleh ada anggota domain yang berpasangan lebih atau lebih dari satu atau bercabang. Contohnya di sini di relasi pertama, relasi ada himpunan A dan himpunan B. Di sini pada himpunan A yang anggotanya yaitu A3 ini memiliki 2 relasi kepada himpunan B atau yang disebut dengan kodomain. Nah, jadinya dari himpunan A ini yaitu A3 ini memiliki cabang. Ini tidak dapat dikatakan dengan relasi. Tidak dapat dikatakan dengan fungsi karena memiliki 2 relasi pada domainnya. Lanjut pada relasi yang kedua, relasi dan bukan fungsi.
Nah, di sini bukan tidak dikatakan relasi dan tidak dikatakan dikatakan relasi dan tidak dikatakan fungsi, karena pada domain atau himpunan A-nya ini ada yang tidak memiliki relasi kepada himpunan B. Selanjutnya yaitu relasi yang terakhir, fungsi yang terakhir. Nah, ini dinyatakan relasi dan juga dinyatakan fungsi karena masing-masing domain yang memiliki relasi kepada kodomain dan tidak ada percabangan pada relasi domainnya. Dan juga setiap domain sudah memiliki relasi semua. Oke. Lanjut. Nah, jenis-jenis fungsi. Jenis fungsi yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi injektif. Yang kedua, fungsi surjektif. Yang ketiga, fungsi bijektif. Nah, untuk yang pertama, fungsi injektif. Ya, fungsi injektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya hanya boleh berpasangan dengan satu anggota kodomain. Seperti contoh di diagram panah ini. Gambar di samping merupakan contoh fungsi injektif karena anggota kodomain B berpasangan satu-satu dengan anggota kodomain A. Meskipun ada satu anggota kodomain yang tidak berpasangan yaitu 4, fungsi di atas masih bisa dikatakan fungsi injektif. Nah, jika ada relasi seperti di gambar ini dikatakan fungsi injektif karena pada kodomainnya hanya memiliki satu relasi saja gitu. Jadi dari himpunan A ke himpunan B, setiap anggotanya itu hanya memiliki satu relasi dari domain ke kodomain. Jadi seimbang lah. Lanjut yang kedua, fungsi surjektif. Fungsi surjektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Nah, pada fungsi surjektif anggota kodomain berpasangan lebih dari satu dengan anggota kodomain. Nah, di peraturannya pada fungsi surjektif ini pada kodomainnya harus ada pasangannya atau harus berelasi, meskipun itu bercabang seperti contoh di bawah ini. Di sini diperlihatkan pada anggota dari himpunan B yaitu angka 3 memiliki relasi kedua anggota himpunan A yaitu ke domain, yakni C dan D. Nah, gambar di atas merupakan fungsi surjektif karena setiap anggota domain B enggak ada yang jomblo, alias semua punya pasangan dengan anggota domain. Oke. Lanjut. Fungsi bijektif. Nah, fungsi bijektif adalah fungsi anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan dan setiap anggota kodomain harus berpasangan dan tepat satu anggota domain. Jadi yang syarat atau peraturan dari fungsi bijektif ini adalah seimbang dari anggota domain dan kodomain ini hanya memiliki satu relasi. Misalnya di sini A memiliki relasi dengan 1, B dengan 2, jadi seimbang semua, terbagi sama rata semua. Ini yang disebut dengan fungsi bijektif. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai relasi dan fungsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.